Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Bersama saya Subha Karma Resen. Mengutip suatu artikel yang bagaimana membahas bahwa meramu diametral pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan. Jadi di dalam artikel tersebut menggambarkan bagaimana antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan ini kadang mengalami tarik-menarik. Di satu sisi ketika bicara pertumbuhan berarti bicara investasi. Nah, berarti berbicara investasi ini ada goal ke depan yang sifatnya long term gitu, menghasilkan sesuatu atau menghasilkan profit dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara kesejahteraan itu berbicara konsumtif atau bicara konsumsi. Artinya ada tujuan yang jangka pendek yang harus terpenuhi. Hanya saja sifat kesejahteraan itu yang karena sifatnya konsumsi akhirnya akan mengeluarkan begitu banyak cost atau begitu banyak aliran dana untuk memenuhi sisi kesejahteraan tersebut. Jadi saya mengawali pembahasan itu dikarenakan kebetulan saat ini tadi pada segmen sebelumnya mungkin kita sudah sempat berbicara saya dengan Pak Dewa Manu, kemudian dengan Ibu Dayu. Kebetulan saja ketika kami keluar tadi bertemu ini dengan Bapak Wayan Suyase. Bapak Wayan Suyase ini saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Direktur Teknis PDAM Tirta Mangutama Badung. Tadi kebetulan kita lihat beliau lagi meninjau bocor-bocor, Pak. Ya. Meninjau bocor-bocor. Jadi ada yang bocor-bocor beliau tinjau. Jadi betul-betul masih sesuai dengan karakter teknisnya. Ini karakter teknisnya langsung ke lapangan, terjun ke lapangan. Jadi beliau ini juga mantan DPRD, Pak ya, anggota DPRD, Pak ya. Mantan anggota DPRD 2 kali, Pak. 2 kali di Kabupaten Badung. Jadi mungkin nanti kita bisa merasakan ada karakter yang berbeda mungkin ketika beliau menjadi seorang anggota dewan, kemudian menjadi sekarang direktur teknis di PDAM. Kemudian Pak Dewa Manu yang sudah kita kenal, beliau sebagai ahli pengadaan barang jasa. Kemudian Bu Dayu tadi mau pulang, kita stop dulu, ketemu Pak Wayan Suyase, kita ngobrol aja langsung ini. Jadi beliau adalah direktur umumnya PDAM di Tirta Mangutama di Kabupaten Badung. Nah, Pak Wayan Suyase, berikanlah saya sedikit ketika kita bicara teknis. Seperti saya lihat tadi Bapak ini lihatin yang bocor, begitu. Jadi kok rasanya penting juga ini kita langsung aja ngobrol ketimbang kita ngobrol di jalan. Ayo kita langsung ngobrol di rumah nih. Gimana Pak persoalan teknis PDAM itu? Bagaimana sih kerumitannya selama ini? Jadi masyarakat supaya tahu, gini loh ternyata kerumitannya. Bagaimana Pak Wayan? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan sekaligus pribadi, mewakili pribadi dan juga wakili Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Yang mana dalam hal ini kita di wilayah Kabupaten Badung pelanggan kita sebanyak hampir 73.000. 73.000 tersebar di Petang sampai Kuta Selatan. Yang mana kita tahu Kuta Selatan letak geografisnya agak tinggi. Sehingga untuk pelayanan daerah tinggi itu kita layani dengan sistem perpompaan sampai 6 kali. Bayangkan saja kalau sampai 6 kali pelayanan perpompaan, maka sudah barang tentu jika satu saja bermasalah, ini akan merembet dia. Itu permasalahan di bidang pemompaan. Terus bagaimana dengan masalah lainnya? Masalah lainnya adalah kebocoran seperti apa yang disampaikan tadi. Memang ada beberapa dan satu hari itu minimal 10 ada bocor. 10 titik ada bocor. Kenapa? Apa menyebabkan kebocoran itu? Pertama adalah karena
umur pipa. Kedua adalah karena masalah eksternal. Eksternal mungkin ada pembangunan bokapet, ada mungkin dalam orang membangun kena mungkin pas doser atau PLN atau Telkom lagi masang boring atau tiang. Nah, itu banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Nah, di saat bocor inilah kadang terjadi komplain masyarakat. Nah, di dalam komplain masyarakat itu bagi yang mengetahui atau kita mengetahui duluan akan terjadi sesuatu atau mungkin ada pekerjaan dari membuatkan apa kita tahu, kita sudah share peraturan atau kita undangkan atau kita kabarkan atau kita informasikan ke mereka masyarakat bahwa akan ada ini, maka tolong disiapkan tampung airnya. Tapi kita sudah jaga. Pas melakukan kegiatan rusak, kita langsung lakukan penyambungan. Tetapi terkadang masyarakat yang pelanggan kita tidak semua punya penampungan air. Oh, itu masalah sehingga juga. Kayak listrik nih, kayak listrik. Kalau listrik kan putus, sambung dan nyala. Kecepatan aliran air tidak begitu. Kalau air perlu pemadatan, apalagi daerah yang agak tinggi. Jadi sambung lama, berproses dia untuk pemadatan. Belum padat sudah diambil di sini kan bisa saja begitu. Sehingga itu butuh proses. Nah, logikanya setiap masyarakat itu harus bisa menampung karena di samping PLN juga beberapa kali bisa mati dan juga eksternal. Dan terakhir yang masalah utilitas lagi, umur pipa kita sebagai informasi kita juga pipa kita sudah lama, Pak. Tadi Bu Dayu bilang ada yang sampai 30 tahun, Pak. Ada, Pak. Kita ada bermacam-macam pipa, mungkin macam pipa yang ada di Indonesia ada di kita. Fiber, AC, asbes itu ada. Yang mana di mana kesalahan atau permasalahan di asbes? Di asbes itu di sambungannya ada karetnya ini udah sekian tahun udah enggak sesuai dengan fungsinya, sudah enggak berfungsi dia. Dan kalau fiber, kalau pas ada airnya mati atau kurang dia kempes. Pas kembalinya sambungannya juga. Oh, begitu, Pak ya. Nah, itu persoalan-persoalan teknis yang mungkin kadang masyarakat atau saya sendiri juga baru dengar hal. Jadi ada semacam spesifikasi yang berbeda, masalahnya pun berbeda gitu, Pak ya. Jadi seperti yang saya di awal tadi sampaikan, meramu diametral antara pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan. Di sana ada investasi dan ada juga konsumsi. Jadi kira-kira saya gambarkan situasi itu ada terjadi di PDAM. Gitu, Pak ya. Jadi ada sisi investasinya yang begitu mahal, begitu besar, tetapi tujuannya itu konsumtif juga cost. Gitu ya. Nah, sehingga bagaimana caranya ini mengelaborasi ini sehingga betul-betul memberikan manfaat pada masyarakat. Kan begitu, Pak ya. Nah, kemudian dari hal yang pernah saya pelajari, kalau kita melihat dengan diundangkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ini kan memberikan wacana baru terkait dengan badan usaha milik daerah. Ya, kemudian ada Perpres 54 tahun 2017. PP 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Di satu sisi BUMD ini terdiri dari dua, Perseroda dan Perumda. Dan tadi juga kita juga sempat ngobrol dengan Bu Dayu bahwa PDAM ini masuk kategori atau masuk badan usaha Perumda. Nah, dari sisi teknis sekarang, Pak. Nanti sebentar udah ya, nanti ini kebetulan ini sebelum beliau lagi ke lapangan ini. Kalau kita berbicara Perumda, kemudian tujuannya adalah memberikan pelayanan, tapi satu sisi dituntut profit. Nah, bagaimana kira-kira Pak Wayan nih menyikapi persoalan ini dari sisi teknis? Begini, setiap kita punya target penambahan pelanggan sesuai dengan bisnis plan 2000 pelanggan per tahun.
2.000 lah pelanggan per tahun ini kita bagi di titik-titik yang memungkinkan investasi itu agar mendapatkan profit. Contoh, kalau kita pasang 1 kilo, berapa pelanggan akan jadi? Nah, sehingga investasi ini layak untuk dilakukan karena ada pelanggan yang sudah barentu akan memakai air kita. Agar jangan pipa ini mencari 1 atau 2 orang. Kan tidak logis. Sehingga pelayanan tetapi tidak maksimal dalam melihat investasi. Karena apa? Karena kita masih butuh investasi yang begitu banyak. Nah, kalau kita sudah jenuh investasi, baru kita mungkin cari yang tidak terlalu menguntungkan. Karena tuntutan kita perusahaan, yang depannya kan P perusahaan, maka kita harus tetap berhitung secara ekonomi. Untungnya juga, pelayanannya juga. Oh gitu ya. Nah sekarang saya bergeser dulu ke Bu Dayu nih. Bu Dayu sebagai direktur umum. Nah, antara direktur umum dengan direktur teknis ini kan harus ini nih berkolaborasi nih. Nah, ketika menemukan kendala-kendala di lapangan, bagaimana nih antara dua direktur ini, direktur umum dan direktur teknis menyikapi problematika yang ada di masyarakat terkait dengan pelayanan? Bagaimana Bu Dayu? Begini Pak, seperti apa yang saya sampaikan mungkin di konten sebelumnya, bahwa bagaimana kompleksitas kita di PDAM saat ini, termasuk yang saya sampaikan tadi bahwa umur jaringan kita juga sudah tua-tua, dan bagaimana menyikapi dengan investasi-investasi yang disampaikan tadi. Nah, bagaimana kita di bagian umum nih, khususnya keuangan, menyikapi bahwa investasi mana yang betul-betul bisa memberikan profit lebih. Nah, sekarang kan tinggal pilihannya dua, yaitu profit yang tinggi atau pelayanan yang prima. Nah, sekarang kan di Perumda kita bagaimana caranya mengkolaborasi ini sekarang. Bagaimana dengan kita berinvestasi yang betul-betul bisa maksimal dalam memberikan pendapatan, kan itu. Nah, di lain pihak juga kita berpikir kenapa saya dari konten sebelumnya berbicara bahwa bagaimana kita saat berinvestasi memikirkan juga bagaimana sistem proses pengadaan yang akan kita bangun, mempercepat proses pelayanan supaya di luar kerugian yang akan kita timbulkan dari sistem pengadaan yang terlalu berbelit-belit dengan pelayanan yang harus kita betul-betul pikirkan. Kan di situ nanti kita akan mungkin lebih banyak, mungkin ada Pak Direktur Teknik, terus bagaimana Pak Dewa Manu nanti yang menjelaskan bagaimana mempercepat proses dengan sistem apa pengadaan. Nah, mungkin akan dibahas juga bagaimana pengadaan-pengadaan yang tepat dan sesuai sasaran yang kita harapkan di Perumda Air Minum itu sendiri, Pak. Iya. Baik. Nah, sebelum ke Pak Dewa Manu, saya coba kembali lagi ke Pak Wayan. Nah, Pak Wayan Suhasa. Pak Wayan ini kan punya dulu pengalaman atau pernah menjadi anggota dewan nih. Nah, anggota dewan itu kan juga memiliki fungsi pengawasan. Apalagi anggota dewan konstituennya pasti minta, oh ini Pak pelayanan saya begini. Nah, terus tiba-tiba sekarang nyemplung nih ke air. Nyemplung nih, kira-kira ada nggak karakter pembedanya Pak? Ada nggak atmosfer yang berbeda ketika memainkan dua peran itu dulu? Ya, terima kasih Pak. Memang di sini adalah beda. Ada di posisi legislatif dan juga eksekutor. Itu adalah dua hal yang memang bertentangan, tetapi saling melengkapi. Satu adalah kebetulan saya pernah ketua Komisi 2. Kalau dulu Komisi B, dan di Komisi 3 Sekretaris Komisi C, dan di anggaran kebetulan ya di sana. Nah, artinya bagaimana kalau DPR punya konsep adalah bagaimana rakyat saya harus dapat air. Tidak peduli karena memang tugas gitu. Silakan eksekutif memikirkan. Pokoknya daerah ini harus dapat air, perlu uang berapa harus dapat air, kan gitu. Nah, sekarang eksekutif yang masalah air dilimpahkan ke kita, ke PDAM, maka PDAM lah mulai membuat perhitungan dengan melakukan juga usulan kepada Pemda. Jika kita punya kekuatan anggaran
paling banyak 40 miliar lah Iya. dalam setahun kalau situasi normal untuk investasi. Untuk selebihnya itu kita juga terus mengajukan kepada pemerintah agar diberikan juga bantuan penyertaan modal atau bantuan apa lainnya baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Dengan harapan apa? Tetap mempercepat pelayanan. Iya, iya. Karena kita di dalam kinerja kita juga dikejar penambahan pelanggan. Berapa persen masyarakat sudah terlayani itu juga dinilai di dalam kinerja. Nah, untuk mengejar itu kita tetap berinvestasi dan tetap berkoordinasi dengan atasan yaitu pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat agar jaringan ataupun investasi-investasi lainnya berupa diproduksi kita bisa dibantu. Begitu. Ya, ya. Sehingga apa? Dewan punya keinginan tolong berikan masyarakat kami. Artinya bagaimana? Bukan tidak harus sekarang. Akhirnya kita kalau dia akan dimasukkan ke dalam Pemda, oh kita punya dana segini gitu. Oh kalau cuma sekian, tidak cukup. Saya butuh investasi, jaringan ada distribusi yang gede, pipa yang besar, maka investasi besar maka harus di Pemda. Pemda lebih banyak uangnya gitu Pak ya. Nah dengan demikian mereka harus mengusulkan lewat musren. Musren dia lapor di kelurahan atau di kepala desa, terus camat dan selanjutnya. Di sana dibahas. Di sana tetap juga dengan skala prioritas. Prioritas setiap pembangunan juga kita mampu enggak akan memberikan air. Takutnya jaringan ada, airnya enggak ada. Kan perlu juga ini sama-sama antara jaringan, antara pelanggan ada jaringan dan juga produksi air. Ya. Berarti prinsipnya adalah ketika ada problem gitu, kita tidak hanya bisa melihat dari satu sudut pandang gitu Pak ya. Harus lihat dari berbagai macam sudut pandang, dari teknisnya. Sekarang bicara air, sumbernya ada nggak? Kan begitu ya, sumber airnya ada nggak? Atau jangan-jangan sumber airnya sudah mulai menipis. Nah, bagaimana cara menyikapi itu kan begitu. Jadi intinya adalah melihat suatu persoalan harus dari segala sudut pandang. Wah, gitu. Baik, sekarang saya lempar ke Pak Dewa Manu nih. Nah, menarik Pak Subo, Bu Karmo, terima kasih ini Pak. Kita bisa menodong nih Pak Dirtek ini bisa hadir ini. Tapi tadi dari apa yang diperbincangan tadi, saya menyimak dengan nanti saya simak tadi dengan seksama. Dapat saya tangkap 2 poin. Yang pertama itu adalah pelayanan, yang kedua profit kan itu sebenarnya yang dituntut kan. Ini Perumda, ini PDAM, Perumda Air ini harus utamakan pelayanan kepada masyarakat, tetapi jangan meninggalkan profit. Jawabannya hanya satu, Pak Subo. Kembali kita ke pengadaan barangnya, pengadaannya di situ. Bagaimana kita meningkatkan profit? Prinsip satu di prinsip pengadaan di BUMD adalah efisien. Harus efisiensi PDAM sehingga bisa menaikkan profit. Terkait dengan pelayanan, transparansinya harus ada sehingga benar-benar menjadi suatu entitas pelayanan publik. Sekarang publik kan menuntut transparansi ini. Nah, ajang kita sekarang diskusi ini adalah wujud transparansi Perumda juga. Ternyata seperti yang Pak Subo sampaikan, bisnis proses Perumda itu tidak sederhana yang orang bayangkan. Sumber air kan ada, tinggal mengalirkan kan begitu. Ternyata banyak bisnis proses di situ. Yang kita nggak tahu sebenarnya kan. Jadi sehingga tidak serta-merta di situ kita bicara profit. Tetapi utamakan pelayanan juga. Nah, tadi saya ditantang sama Bu Dayu, Bu Dirum, bagaimana dengan pengadaannya ini untuk mendukung pelayanan kami sehingga pelayanan tetap lancar. Di satu sisi profit kami juga ada. Ya Pak Dewa. Nah, bawalah pengaturan pengadaan barang itu ke arah modernisasi pengadaan dengan menerapkan digitalisasi proses. Jadi saya teringat dulu ini. Saya dulu riset tentang BUMD. Jadi saya menggunakan satu teori, economic analysis of law. Jadi bagaimana hukum ini dianalisa keekonomiannya gitu. Jadi di sana itu ada economic conception of justice. Jadi bagaimana sih ekonomi ini melihat suatu keadilan gitu ya. Economic konsep keadilan dalam ekonomi itu seperti apa gitu ya. Jadi di sana ada empat parameter. Pertama rational choice, kemudian ada efisiensi,
kemudian ada berbicara value, kemudian bicara utility. Nah, kalau bicara rational choice, pilihan rasional, manusia kan rasional nih. Kalau manusia tuh pasti milih yang enak, nggak mungkin yang jelek kan gitu. Pasti rasional ini. Nah, ketika memilih badan usaha, ada perseroda, ada perumda. Secara rasional, kalau tujuannya adalah untuk pelayanan publik, berarti pilihan rasionalnya nggak mungkin perseroda, karena perseroda itu tujuannya profit. Nah, sedangkan pelayanan umum, rasional choice-nya adalah perumda. Nah, gitu. Sehingga perumda ini nggak bisa kita untuk profit aja. Nah, gitu mungkin kalau dari saya analisa teorinya. Kemudian ada namanya efisiensi. Mungkinkah pelayanan publik ini ada yang suatu usaha atau bentuk usaha yang memberikan pelayanan publik dan dituntut memberikan pelayanan prima akan bisa berlaku efisien seperti suatu institusi atau suatu lembaga yang memang tujuannya profit gitu. Berarti perlu ada pembeda juga dong, mekanisme efisiensi kan gitu. Nah, kemudian yang lagi satu ada namanya utilitas, kemanfaatan. Kira-kira kalau ada suatu lembaga atau institusi yang tujuannya memberikan pelayanan publik, bermanfaatkah ketika dia itu dituntut untuk 100% profit gitu? Apa mungkin bermanfaat? Kan nggak bermanfaat yang pasti. Kemudian ada perseroda yang tujuannya adalah profit tapi nggak menghasilkan profit. Bermanfaat nggak? Berutility nggak dia kan gitu? Nah, itu menjadi hal yang kita bisa kaji melalui teori. Kemudian ada yang terakhir adalah terkait dengan value, nilainya. Jadi bagaimana nilai institusi berupa perseroda? Karena tujuannya profit oriented, berarti value yang dia angkat adalah bagaimana mencapai keuntungan sebesar-besarnya gitu. Tapi kalau value bagi perumda yang tujuan adalah pelayanan umum, value yang diangkat adalah bagaimana memberikan pelayanan prima. Kan begitu kalau saya dari perspektif itu yang saya gunakan gitu. Nah, itulah dari pendekatan saya menggunakan teori economic analysis of law tadi gitu. Mungkin Pak Dewa gimana kira-kira? Di luar itu Pak Subon tadi itu enaknya kita kalau diskusi dengan sok akademis ya. Pasti ada landasan teorinya. Tapi menarik juga. Sehingga kita melihat sesuatu itu dari banyak sisi. Gitu. Kalau kita melulu melihat itu perumda sebagai BUMD, penyertaan modal besar daerah di situ harus dapat profit. Kalau nggak dapat profit ngapain kita penyertaan modal? Nggak di bank. Taruh di bank duitnya ada bunganya kan begitu. Tapi di sisi lain harus dilihat pelayanan publik. Sehingga dari konten yang terdahulu kita sudah bicara fungsi pemerintah kan, statusnya pelayanan publik yang benar itu. Sehingga kalau dari saya kembali karena saya orang pengadaan, melihat hal seperti itu, untuk menjawab seperti itu, kembalikan bisnis proses di perumda itu harus berbeda dengan entitas pemerintahan yang lain. Harus dibedakan dia di situ perlakuannya, baik sisi penganggaran. Kalau kita bicara dengan penyertaan modal, udah jelas itu adalah keuangan daerah yang dipisahkan. Sehingga perlakuannya harus berbeda dari pola keuangan daerah yang biasa. Itu harus beda perlakuannya. Betul. Seperti itu. Ya, ini semakin hangat aja pembicaraan kita ini. karena menarik sekali karena kita sudah mencoba melihat problem-problem di teknis ini yang tidak bisa hanya dari satu sudut pandang aja. Harus dari berbagai sisi kita melihatnya. Ya, semoga mudah-mudahan dengan wacana-wacana ini kita terus sampaikan sehingga bisa memberikan kemanfaatan, memberikan hal lebih lah. Sehingga value-value yang terbangun itu juga value-value yang betul-betul memberikan kalau dalam hukum tuh solving legal problem, gitu ya, memberikan cara untuk menyelesaikan masalah, bukan membangun suatu opini-opini yang justru dasar pembenarannya berdasarkan kehendak hati aja, pokok nih, gitu kan susah dia, susah. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita ungkap.
Mungkin bagaimana Pak Wayan, ada hal-hal lain lagi yang mungkin perlu kami ya tahu, kita bahas. Intinya masyarakat kita harapkan proaktif juga terhadap permasalahan yang ada tentang air minum. Pertama, ikut juga menjaga sumber-sumber air. Nah, ya. Yang mana kita ketahui bahwa kita ada 2 pengolahan air permukaan, lusung dan estuari. Itu kualitas air bakunya setiap tahun itu mengalami Penurunan ya. Dengan penurunan kualitas air baku sudah barang tentu biaya untuk recovery-nya itu juga lumayan tinggi. Nah, ada beberapa cara juga kami lakukan. Setiap tahun kami mengundang juga murid-murid SMP, SMA untuk melakukan minimal ya study lah, pemahaman tentang bagaimana mengolah air, bagaimana caranya, dari mana air itu ada, permasalahan gimana. Nah itu kita berikan kepada mereka dengan harapan itu mereka bisa menyebarkan kepada orang tuanya, kepada masyarakat. Iya. Dan selanjutnya juga kita di masyarakat juga kita harapkan jika ada permasalahan kita juga menyediakan untuk alat atau sarana komunikasi, mungkin aplikasi ya, baik mendaftar, mengadu, mengeluh dan sebagainya bisa lewat sana. Sehingga apa? Sehingga masalah yang di lapangan cepat ke kami yang berbentuk SILK. Apa itu Pak? SIL. Apa kepanjangannya? Sistem Informasi Layanan Konsumen. SIL. PDM Badung. Oh itu inovasi, itu inovasi yang dilakukan oleh Badung ya. Iya. Iya. Dengan masuk demikian, masuk ke kami juga bisa pantau. Ini kenapa lama tidak diperbaiki ya? Kalau saya lihat, oh ini belum diperbaiki, apa masalahnya? Karena target kami, jika ada ketahuan bocor, 1 hari itu udah harus kerja. Iya. Karena tenaga kita tersebar di sekian kecamatan. Kita ada 7 rekanan. Dia setiap ke lapangan. Pokoknya kami tidak ada sampai 1 hari, enggak. Kalau ada masuk mungkin 2-3 jam udah ada yang apa eksekusi lanjutan. Kalau tembel di tempat atau karena prosesnya kalau tergantung Beda. besar kecil ya Pak ya. Iya. Kalau masalahnya besar mungkin butuh pengumuman tutup ini sekian hari. Tapi jarang berhari-hari. Kita target kalau sudah hari ini sampai malam pagi kita target. Artinya bagaimana, karena itu menyangkut pelayanan mereka yang tidak menyiapkan. Ini kan mendadak plug bocor, atau pas orang kerja garuk itu bocor, pas ada boring PLN atau Telkom kena barang kita. Nah itu yang tidak terduga, mereka juga masih pelanggan tidak menyediakan stok air, sehingga di satu itu dia cepat baper, kita cepat eksekusi. Iya. Nggak jauh dari dunia pengadaan juga itu kalau tahu teknis seperti itu kan Pak Dirtek. Berarti kalau saya boleh bertanya sedikit. Iya, silakan. Karena tadi apa yang disampaikan Pak Dirtek itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari dunia pengadaan barang jasa sebenarnya. Hal-hal terjadi di lapangan seperti itu. Nah, sejauh ini Pak Dirtek, saya tahu dari Bu Dirumnya bahwa Perumda Air PDM Tirta Utama juga belum memiliki ini perkadanya kan baru dirancang ya, mudah-mudahan segera cepat selesai. Sebelum ada itu, apa sih kendala Pak Dirtek ketika kita bicara terkait pengadaan barang dari sisi pelayanan teknis seperti itu Pak? Ya, pertama adalah pembayaran. Kalau bekerja kan gampang, kerja. Nah di pembayaran ini butuh proses administrasi yang lengkap. Dalam lengkap inilah yang perlu kita, mungkin ahli pengadaan memberikan bagaimana rumus resepnya ini, biar bisa kami cepat bisa mengeksekusi, terutama membayar mereka. Karena apa? Karena di saat kita suruh dia kerja cepat, kerja segera itu bayarnya lambat kan gak enak. Nah di sini ya, kalau bayar cepat tanpa suatu aturan takut juga. Jadi inilah perlu dibantu, mungkin bagaimana tekniknya biar bayarnya cepat tapi aman secara hukum. Secara hukum. Secara hukum di sini. Caranya ada sustainable.
keberlanjutan suatu proses pengadaan, sehingga semua insan pengadaan itu terus memperbaiki diri, dan itu karena sustainable berarti ketersediaan barang jasa itu setiap saat ada untuk terkait pelayanan publik tadi. Bagaimana mungkin kalau kita ada pipa bocor harus ganti, ternyata pipanya nggak ada. Nah, itu perlu harus dijamin itu untuk proses pengadaan. Sustainable itu sangat penting. Yang kedua, bagaimana untuk mengejar efisiensi, kita proses pengadaan itu cost reduction namanya. Artinya pelaksanaan pengadaan ke depan, tahun depan, itu harus lebih murah biayanya dari pengadaan tahun sekarang. Itu mengejar efisiensi terus seperti itu. Jangan sampai sekarang untuk butuh beli pipanya misalnya berapa satu lonjor pipa? Tergantung. Nah, kayak dipakai berapa? Tergantung jenis dan rata-rata berapa? Rata-rata yang setengah in sampai bilang ya 50.000. Nah, 50.000 satu pipa misalnya. Tahun ini. Cost-nya biaya untuk pengadaan satu pipa 50.000 berarti kalau 100 pipa gitu misalnya. Itu biaya pengadaannya misalnya 5 juta gitu misalnya. Tahun depan itu nggak butuh biaya lagi. Ya, sekaligus. Itu cost reduction dia. Jadi pengadaan tahun selanjutnya harus lebih murah dari sekarang. Gitu. Itu harus dibuatkan pola seperti itu sehingga mengejar efisiensi. Bahkan Sustainable yang juga. kalau kita berpikir begini ya, seandainya seperti yang Pak Dewa tadi sampaikan, kita mengadakan itu kan tidak mudah membalikkan telapak tangan nih. Gitu. Memungkinkan nggak misalnya nih PDAM Badung, PDAM di mana Tabanan, ini bersama-sama ini, gitu. Jadi bersama-sama kebutuhannya juga sama kok. Betul. Tujuannya pelayanan, bisa nggak kita bersama-sama bergabung, katakanlah membuat tempat khusus gitu, menaruh stok-stok tertentu gitu misalnya kan, sehingga ketika pelayanan di sana rusak segera nih ya gitu. Mungkin kan nggak seperti itu kira-kira. Itu dalam era modern sangat memungkinkan. Dan kebetulan Perkada ini Kabupaten Badung, saya kebetulan ikut menyusunnya. Salah satu pasal yang kita isi itu pengadaan bersama. Pengadaan bersama. Itu sangat memungkinkan sehingga itu tadi di konten sebelumnya kan kita bahas bahwa pengadaan itu adalah apa? Menjadi bagian daripada pencapaian tujuan organisasi. Kinerja organisasi. Kalau PDAM tujuan organisasinya bukan sama-sama pelayanan kepada air minum kan. Betul. Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit terkait dengan pengadaan bersama, kontensnya yang disampaikan tadi. Betul, beliau yang ikut kemarin penyusunan Perkada kami memang salah satu contohnya, salah satu pasalnya ada pengadaan bersama. Karena apa? Memungkinkan kita di PDAM, apalagi di PDAM itu ada Perpamsi namanya Pak, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. Dari tingkat pusat, daerah itu ada. Nah kebetulan memang di Bali ada DPP Perpamsi, DPD Perpamsi. Memang rencananya mau mengadakan barang-barang yang memang mau diekatalogkan, seperti ekatalogan. Karena apa? Saya sendiri setelah berkecimpung di PDAM, memang ada barang-barang yang kebutuhannya terus-menerus dan semua PDAM. Salah satunya water meter itu misalnya, water meter, terus zat kimia, pipa dan aksesoris. Sehingga saat kita mengadakan bersama ini akan mendapatkan efisiensi yang luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Dewa Manu itu betul adanya. Efisiensinya itu kan di situ letaknya. Kalau kita adakan bersama, misalnya dengan penyedia ya Pak Dewa ya, dengan penyedia kita mencari sekarang DPD Perpamsi Bali mengadakan 20.000 water meter, akan berbeda harganya saat kita mengadakan 2.000 water meter kan begitu. Nah disitulah nanti kita akan bangun bagaimana pengadaan DPD Perpamsi Bali ini membuat pengadaan bersama yang disampaikan tadi itu. Berarti tepat sekali kalau misalnya saya gunakan dari perspektif economic analysis of law. Jadi bagaimana sisi ekonomi ini dipahami oleh hukum, jadi sehingga aturan hukum ini juga memahami cara bekerjanya ekonomi kan begitu. Misalnya efisiensi kalau dengan pengadaan bersama jauh lebih efisiensi. Value. Gitu. Betul, secara nilai yang ingin dicapai pun sama. Kemanfaatan jelas. Sangat bermanfaat. Nah, jadi memang apa istilahnya ya? Memang harus dilakukan banyak pembenahan. Nah, kalau dalam konteks kami di penggiat hukum,
kami memang menyadari bahwa hukum itu geraknya statis. Sedangkan dinamika masyarakat geraknya dinamis nih. Jadi mau tidak mau kalau hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum ya. Manusia hukum untuk manusia, hukum pun juga cara bekerjanya harus mengikuti pola-pola ini, pola-pola ekonomi, pola-pola kebutuhan pasar begitu. Jadi memang banyak hal yang akan bisa kita ulas-ulas lagi nih. Banyak. Kalau kita cerita terkait bisnis proses suatu perumda ini contohnya. Sangat banyak sekali hal dieksplor. Iya. Kalau kita ngomong pengadaan, eksplornya banyak sekali. Iya. Tapi Pak Dewo, persoalannya adalah Pak Wayan mau melanjutkan ini nih. Tugas kunjungan lapangan Sabtu aja kunjungan lapangan. Luar biasa sekali. Tapi jangan bosan-bosan Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya Pak Sipul masih punya utang. Teman-teman perumda ini menyusun tindak lanjut daripada perkada itu. Iya. Karena turunan dari perkada itu kan harus dibuat. Peraturan direksi tentang pengadaan barang jasa ini. Dan betul-betul bagaimana bisa mengikuti zaman, berbasis IT, transparan, efisien, itu yang kita harapkan. Dan mengadopsi best practice. Best korporasi seperti apa gitu. Betul. Iya. Oke lah kalau begitu, ingin banyak ngobrol, cuman karena semua Pak Wayan terutama ini tadi ke lapangan, jadi saya tidak ingin mengganggu pelayanan publik. Kan gitu ya. Nanti malah saya dibilang, gara-gara Pak Subo nih nggak jadi nih. Akhirnya nak ngalir-ngalir ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Tadi juga Budayu mau berangkat, saya stop lagi. Udah langsung lanjutnya ngobrol lagi. Pak Dewo juga begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin tadi dalam penyampaian materi ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan gitu. Tidak bermaksud ingin menggarami lautan, tetapi intinya adalah kita ingin terus berelaborasi, kita berkolaborasi bagaimana mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Om Santi Santi Santi.